Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawanku sekalian, hari ini kita akan belajar banyak hal tentang pengelolaan objek wisata. Nah, hari ini kita berkunjung silaturahim ke Pasar Kebon Pring yang ada di Dusun Bintaran Wetan, Kelurahan Sri Mulyo, Piungan, Bantul. Nah, kita akan belajar banyak hal tentang pengelolaan objek wisata yang ada di sini, bagaimana caranya, bagaimana strateginya menjaga kesulitan, kemudian menjaga kekompakan di para pengelola maupun pedagang maupun yang lain, dan juga bagaimana cara memberikan pelayanan yang prima untuk para pengunjung yang ada di Pasar Kebon Pring ini. Nah, kita akan belajar banyak hal di sana dengan para pengelola dan juga para pedagang, apa saja yang mereka lakukan selama ini, mulai dari berdirinya, kapan, bagaimana sejarahnya, kok bisa disebut sebagai Pasar Kebon Pring ini, apakah ini pasar seperti pasar biasa atau yang lain. Nah, kita akan simak bareng-bareng dan silahkan ditonton sampai akhir video agar teman-teman tidak gagal paham, salah paham, atau misinformasi. Nah, tapi sebelum kita saksikan selengkapnya video kali ini, teman-teman silahkan di subscribe terlebih dahulu, ditekan tombol like dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang kami tayangkan di channel YouTube ini. Dan kita saksikan video yang satu ini sebelum kita menyaksikan video yang selengkapnya. Terima kasih, tetap semangat. Nah, kita tidak punya view yang bagus, Ya. yang kita punya hanya kebonan bambu dan bambu. Akhirnya kita bikin konsep. Dulu cuman ada 9 pelapak. Awal-awal itu Awal ya. sudah pelapak. Itu istri Ya. pengelola semua itu. Makanya ngapunten, banyak teman-teman wisata yang lain yang ya maaf, tanda kutip sekarang ini jadi kuburan wisata. Itu kan karena di waktu pandemi Tidak bersiap-siap ya. tidak siap-siap. Kebun Pring ini kan sawahmu, awake dhewe duwe sawah ya toh. Ya. Ini pemetune wis kok kene Ya, iki. ya. Mulakno dangiren, watunen ya toh. Men uwohe apik. Nah, makane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali bersama saya Lilik Raharjo di channel Pangripta. It's all about Sri Martani. Tapi hari ini kita berkunjung ke Sri Mulyo di Kebon Pring. Kita ketemu dengan salah satu pengurusnya yang sangat luar biasa. Dan nanti kita akan ngobrol tentang apa sih itu Kebon Pring, bagaimana dulu bisa sejarahnya terbentuk Kebon Pring dan sebagainya. Nah, sugeng sonten Kang. Nggih, sugeng sonten Pak Lili. Pripun kabare? Alhamdulillah, sehat-sehat. Nah, kan ini Kang, Kebon Pring ini kan sangat luar biasa fenomenal ini. Di Piungan sudah sangat viral, di Bantul juga sudah terkenal, bahkan di DIY. Nah, awal dulu sejarahnya terbentuknya Kebon Pring ini, sejarahnya gimana Kang? Baik, sejarahnya. Sejarah dari Pasar Kebon Pring tidak terlepas dari badai Cempaka Ya. tahun 2017 yang mengakibatkan jembatan kami penghubung warga itu putus. Terus akhirnya kita bikin jembatan gantung. Ya.
yang dulu kita bikin dengan swadaya masyarakat, menghabiskan dana 95 juta. Akhirnya jembatan gantung tadi kita bikin cantik. Kita bikin cantik. Dari situlah banyak orang yang berkunjung. Iya. Berfoto selfie, apalagi pada Cempaka 2017 itu mengakibatkan jembatan gantung yang ada di wilayah Jogja, terutama Bantul, Gunung Kidul, Banyak yang itu, putus ya. iya banyak yang hilang itu. Ada 8 jembatan gantung yang Iya, hilang. Jadi kita bikin, akhirnya banyak yang selfie dan kita memanfaatkan momen tersebut. Oh. Karena kita tidak punya view yang bagus, Iya. yang kita punya hanya kebonan bambu dan bambu. Akhirnya kita bikin konsep. Konsep kita setelah kita berdiskusi, kita bikin pasar. Iya. Nah, pasar akhirnya dengan kita kasih nama pasar kebun. Pasar kebun. Jadi ini Iya. konsepnya konsep pasar tapi ya dijual makanan-makanan. Kuliner, kita Kuliner. bergerak di kuliner. Makanya ada orang luar itu yang wisata kuliner ke pasar kebun pring. Oh, oke. Iya. Kok yang dibidik kuliner? Bukan yang lain misal sayuran atau apa gitu. Karena kita memanfaatkan peluang. Satu, kuliner. Kenapa kita kuliner? Iya. Yang pasti itu kalau orang setiap hari itu pasti butuh makan. Iya. Butuh makan. Sedangkan kalau wisata tempat kuliner yang ada di pinggiran jalan itu orang sudah umum. Iya. Tapi kalau yang di bawah pohon bambu, apalagi di tepian sungai, Iya. itu yang Belum ada. belum ada. Terus konsepnya ini satu pedagang, satu dagangan atau bagaimana? Kita ada 32 lapak. 32 lapak, semua pelapak itu wajib berbeda menu dagangannya. Oh, gitu. Nah, iya. Berarti ada 32 jenis makanan yang di. Tapi itu menu utama. Oh, menu utama. Iya. Masih ada menu tambahan-tambahan. Jadi setiap lapak pun ada menu tambahan. Itu juga berbeda. Jadi kita ada ratusan menu di pasar kebun pring itu. Iya. Ada ratusan menu, terutama menu-menu yang tradisional. Menu tradisional. Iya. Contohnya seperti apa, Kang? Menu tradisional yang dijual? Yang dijual. Contoh kecil menu tradisional itu. Jadi kalau ada lontong sayur, nanti ada sayur deso, seperti itu modelnya. Oh, oke. Iya. Oke. Nah, kan ini Kang, tentunya ketika mendirikan sebuah ini kan dianggap aja objek wisata lah. Iya. Tempat berkunjungnya banyak orang, Iya. berinteraksi dan melibatkan 32 pedagang. Iya. Tentunya kan bukan perkara mudah untuk membangun ini sejak awal. Nah, ada nggak sih dulu ketika awal itu pro dan kontra ketika membangun ini, Kang? Hal seperti itu biasa terjadi. Nah, yang mensiasatinya bagaimana nih, teman-teman dari kebun pring ini? Baik, yang pertama itu kalau untuk membangun suatu tempat wisata ya, itu satu wani perih wani getih. Wah, luar biasa. Wani perih wani getih. Dulu untuk babat alas aja, babat alas itu selama 4 bulan kita tuh bersih-bersih. Jadi kalau pasang kebun pring jangan tidak yang sekarang. Iya. Jangan sekarang. Dulu semua pohon bambu itu roboh, sampah-sampah itu banyak. Iya. Selama 4 bulan kita kerja bakti. 4 bulan kerja bakti. Nah, apalagi rata-rata kan ada yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Betul. Dengan jangka waktu 4 bulan itu kerja bakti, otomatis itu juga mengganggu posisi di rumah. Betul. Istri mana sih yang mau setiap hari ditinggal untuk kerja bakti? Iya. Nah, itu salah satu pro dan kontra itu. Iya. Itu selama 4 bulan. Nah, cara mensiasatinya biar apa ya istilahnya bangun awal itu kan sangat berat. Yang pasti kita tunjukkan. Kita tunjukkan. Segala sesuatu itu kalau sudah ditunjukkan orang bakal mengikuti. Tapi kalau cuma teori, Iya. yang pasti kita tunjukkan. Kita bangun. Habis itu jangan dilihat dari 32 lapak sekarang. Iya. Dulu cuma ada 9 pelapak. Awal-awal itu Awal ya. 9 pelapak. Itu istri pengelola semua itu. Oh. Yang penting satu jualan. Masalah untung rugi pikir belakangan. Yang penting jualan. Iya. Orang datang, ada yang jualan. Orang datang, ada yang jualan. Orang datang, akhirnya juga image-nya juga setiap hari sana itu ada orang jualan. Iya. Oh, gitu. Dari situ menarik perhatian tetangga yang lain. Wih, ternyata ada jualan payu nih sorempring ya. Tambah. Iya. Nah, situasi yang paling berat yang pernah dialami oleh teman-teman pengelola ini apa, Kang? Banjir. Dan itu hampir tiap tahun. Hampir setiap tahun.
Kita terakhir 3 minggu yang lalu. Oh iya. Lapak kita kebanjiran semua. Ada 9 properti kita yang hanyut. Iya. Ya itu udah resiko kita. Iya, iya. Karena posisi di pinggir kali ya. Iya. Itu. Nah, terus untuk mensiasati dengan dalam situasi terburuk itu apa sih? Yang pasti kita koordinasi dengan yang hulu, sungai hulu. Ya, 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 ya. Makanya kita juga ikut di komunitas sungai juga. Antara kutip kita bisa antisipasi. Namun kebetulan kayak contoh kemarin itu posisi banjirnya tuh jam 4 pagi. Pas nggak ada orang. Pas nggak ada orang. Biasanya kita sudah antisipasi. Iya. Hulu curah hujan tinggi. Hulu curah hujan tinggi. Oke, semua barang dinaikkan dulu. Ikan. Tuh. Nah, pernah nggak Kang ada konflik antar pedagang misal atau mungkin antar pengelola di selama jenengan mengelola kebun pring? Kalau untuk konflik itu sudah hal yang biasa tuh. Antar pelapak. Cuman kan kita juga jadi kalau ada pelapak sama pelapak itu ada masalah, Iya. itu tidak boleh langsung, tapi lewat jalur ke Pengelola. Oh. Nanti pengelola yang menyelesaikan. Iya, iya. Kalau untuk pengelola sendiri itu hal yang wajar, tapi dalam tanda kutip seandainya kita dalam musyawarah, kita kan setiap bulan kita juga ada evaluasi, Iya, iya, iya. adu argumen dan sebagainya, itu udah hal yang biasa. Biasa ya, oke. Terus itu udah clear seperti itu. Karena untuk mengatasi konflik kan sudah ada cara-caranya masing-masing ya. Oke. Nah, kaitannya Mas gini, pedagang dengan pengelola ini hubungannya seperti apa Kang? Yang selama ini terjadi? Kita pisahkan. Hmm. Pengelola itu pedagang, sama pedagang kita pisahkan. Ibaratnya pedagang itu anaknya pengelola. Oh. Jadi kita ada beda struktural. Iya, iya, iya. Satu iya. pengelola, keduanya pelapak pun ada strukturnya sendiri. Di pengelola pun ada seksi pelapak. Oh gitu. Ada seksi lapak. Iya, iya, Jadi iya. nanti kalau seandainya ada pelapak nanti setelah di musyawarah itu yang membutuhkan ataupun ada persoalan apapun nanti disampaikan ke pengelola itu lewat seksi si pelapak itu tadi. Iya, jadi udah ada jembatannya. Iya, 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 ya, oke. Iya. Nah, terus kan ini kan sudah viral. Tentunya sudah banyak kunjungan. Rata-rata kunjungan per hari berapa Kang? Kalau untuk per hari kita susah. Itu per bulan atau per bulan minggu gitu? kita. Rata-rata Kalau per bulan berapa? rata-rata 12.000. 12.000 Rata-rata pengunjung setiap ya, bulan. Iya, setiap setiap bulan ya. Iya. Luar biasa. Nah, kalau untuk pemasukan di pengelola rata-rata per bulan dapat berapa Kang? Kalau per bulan juga itu tidak pasti karena kita tidak mematok restribusi. Tarif ya. Ya, kita pakainya teman kotak sukarela. Kotak sukarela. Jadi kita mengeluarkan dari kotak sukarela, kita dari parkiran. Iya, itu ya 20 juta. 20 juta. Tapi juga kita pernah mungkin 40 juta juga pernah. Kalau kita mengadakan event-event. Iya, 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 ya. Nah, dana yang sebegitu banyak pemanfaatannya untuk apa Kang? Satu, sewa lahan. Karena kita ada 11 kepemilikan lahan di samping sepadan di samping sepadan sungai. Ya, kita ada 11 pemilikan lahan. Itu. Jadi kita pakai itu juga kita sisihkan. Ya untuk sewa lahan itu. Sewa lahan, kontribusi ke kampung kita juga ngasih, ke kampung kita juga ngasih, ke LPMD kita juga ngasih, terus untuk kesejahteraan pengelola pun kita juga ada, maintenance pembangunan kita juga ada, kita persentase sendiri-sendiri, jadi tergantung persentase. Iya, iya, ya. Artinya semakin banyak pemasukan juga pembangunan semakin besar. Ya. Nah, kan kemarin kita mengalami situasi pandemi, hampir semua objek wisata tutup. Ini yang dilakukan oleh teman-teman kebun pring waktu pandemi kemarin, apa sih yang dirasakan, yang dilakoni, kepiye itu? Nah, untuk pandemi kemarin kita ada 2 kali tutup. Iya. Yang pertama waktu PPKM kita tutup selama 6 bulan. Yang kedua waktu PSBB kita tutup selama 4 bulan. Tapi di waktu tutup pun kita selalu jaga pasar kebun pring. Iya. Walaupun meskipun tidak ada yang jualan. Tidak ada aktivitas jualan, tapi selalu kita jaga karena kita optimis. Iya, iya. Kita selalu optimis. Karena optimis nomor 1. Iya. Kita selalu optimis bahwasanya tidak selamanya musim itu pandemi. Nah, di saat itu juga kita harus persiapan menyambut pasca pandemi. Iya. Kita sudah kesiapan. Makanya ngapunten banyak teman-teman wisata yang lain yang ya maaf, tanda kutip sekarang ini jadi kuburan wisata itu kan karena
di waktu pandemi tidak bersiap-siap ya. tidak siap-siap. Seperti itu. Oke. Karena memang ya di Bantul ini banyak lah. Iya. Ya, dulu sebelum pandemi luar biasa Iya. banyaknya. Tapi sekarang setelah pandemi ya ambruk kabeh. Iya. Nah, terus ini Kang, apa namanya? Setelah pandemi ini apakah sudah ada peningkatan pengunjung atau bagaimana? Kalau untuk wisata yang berbasis komunitas, yang kedua berbasis alam, itu mesti ada grafik naik turunnya. Satu pangsa pasar kita, bener kita sekarang ini bisa disebut udah menasional. Iya. Karena kunjungannya nggak cuma dari daerah, Iya. tapi dari Surabaya, Semarang, Jakarta, bahkan dari Bengkulu pun ada. Iya. Gitu. Tapi ya untuk antisipasi kita tetap publikasi dan sebagainya kita susah. Oh, oke. Nah, terus harapannya teman-teman pengelola ke depan, saya Kang. Delete. Mang menit. Sama tadi berapa sih? Harapan teman-teman pengelola ke depan katanya dengan wisata Kebon Pring ini. Yang pasti kita selalu kepingin memajukan pasar Kebon Pring. Ya. Saat ini untuk pasar Kebon Pring itu masih stuck. Ya. Masih stuck karena kan pertama jumlah pengunjung, yang terjadi itu otomatis berkaitan dengan pemasukan. Ya. Kita tetap berusaha untuk meramaikan lagi pasar Kebon Pring, karena itu juga nanti apabila kita banyak pemasukan kita untuk pembangunan juga semakin lebih ini lagi. Ya. Jadi tidak cuma stuck seperti sekarang ini. Untuk bulanan kita sekarang ini ya maintenance. Ya, oke. Nah, terakhir Kang, pesan-pesan dari teman-teman pengelola Kebon Pring untuk teman-teman pengelola wisata yang lain yang terutama dikelola oleh kampung-kampung ini. Apa sih tips atau triknya biar tetap bisa bertahan, bisa banyak pengunjung dan sebagainya? Iya. Baik. Sekarang ini banyak bermunculan tempat wisata. Ya. Tetapi satu kadangkala yang mereka lupakan itu mencari ruhnya. Ya. Wisata itu ibarat seperti manusia. Contoh kecil pasar Kebon Pring. Pasar Kebon Pring ada 3 ruh. 1 pelapak, 2 pohon bambu, 3 sungai. Ya. Makanya 3-3-nya harus kita jaga. Oh. Nah, oke. di tempat wisata yang lain pun harus ditentukan. Ya, ruhnya Ada, apa ya? Iya, ada yang kadang-kala yang ruhnya tuh pakai musik, ada yang ruhnya pakai view, ada yang jadi kan. Itu yang wajib dipelihara. Jadi jangan hanya mengandalkan spot selfie. Jangan hanya mengandalkan spot selfie. Kenapa? Karena apabila yang digunakan cuma spot selfie, orang bakal sekali datang dapat foto, setelah itu tidak datang lagi. Ya. Tapi kalau ruhnya ada, setelah ruhnya ada kita jaga, setelah kita jaga kita buat suasana itu nyaman, dengan penuh kenangan yang indah. Orang bakal balik sama balik. Makanya untuk pasar Kebon Pring di hari Minggu itu pengunjung lebih dari 2.000 pengunjung, 70% itu pengunjung lama. Semacam repeat order lah. Jadi monggo, tetap semangat buat teman-teman pengelola wisata yang lain. Tetap semangat, dengan semangat Sabta Pesona, kita bangkitkan wisata Indonesia. Nah, kalau mau ada teman-teman yang mau belajar soal wisata ke sini, ini diterima enggak ini? Kita selalu welcome. Kita selalu welcome. Oke. Nah, teman-teman kuncinya tadi disampaikan bahwa satu identitas tempat wisata itu penting. Iya. Kebon Pring ini kan ada 3 identitas, ada bambu, sungai, pelapa. Karena kita pasar konsepnya. Nah, monggo nanti kalau teman-teman sudah mengelola wisata apapun di tempatnya masing-masing, identitas itu penting. Kemudian yang kedua, kekompakan saya pikir juga lebih penting daripada sekedar identitas. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi link maps-nya di mana, termasuk nanti kontak personnya kalau mau booking dan lain sebagainya saya taruh di deskripsi. Terima kasih Kang atas waktu yang diberikan. Mohon maaf mengganggu di sela-sela kesibukan. Tetap stay tune di channel Pangripta. Setelah tadi kita ketemu Kang Is, pengelola dari Kebon Pring, sekarang kita ketemu ini Mbak Titi, salah satu pedagang pelapa yang ada di Kebon Pring. Sugeng sonten Mbak Titi. Sonten. Nah, Jawa sugeng sonten. Nggak apa-apa, ini menarik. Suasananya sahdu. Nah, iya. Nah, kan
tadi Kang Es banyak cerita soal pelapak ada 32 disampaikan tadi. Nah, jenengan selaku pelapak yang ada di sini, apa sih yang bisa didapatkan di sini Mbak Titik? Ya, kalau saya pribadi sebagai pelapak ke ya bahagia. Sing penting bahagia luar dalam. Bahagianya ini loh, bahagianya kita fresh ya. Pikiran kita memang fresh di sini. Dapat teman, dapat keluarga, dapat rezeki, nah, dapat pengalaman banyak di sini. Itu kita memang bahagia sekali di sini. Itu yang memang tujuannya dari Pasar Kebon Empring itu kan seperti itu untuk para pelapak kita, untuk meningkatkan ekonomi lah. Itu yang kita. Pelapaknya memang dari warga sekitar sini semua. Karena kita memang pemberdayaan warga setempat, jadi tidak ada orang lain. Tidak ada warga lain gitu loh. Sebelum dulu jadi pelapak, itu rata-rata yang dagang di sini seperti apa sih Mbak? Ya kalau anak-anak pelapak sini ya ada yang buruh cetak bata, nah ono sing ngarit, ono sing momong, ono ya mung sing delok TV tok. Nah itulah makanya kita carikan kesibukan yang memang apa ya, di selain iso nggo meningkatkan kuwi kan mereka juga punya waktu yang memang sangat bermanfaat. Orang mung entek nggo bareng ngeterke sekolah terus mung ndelok TV, dolanan HP. Karo ngrasani tangga. Nah, karo ngrasani tangga. Sik kae nganu tuku kae. Ah ngono kuwi. Nek kene kan ndak. Iya, itu. Nah, terus ini Mbak kan artinya teman-teman sudah diberdayakan sedemikian rupa. Tentunya kan mendapatkan ya mbuh sithik mbuh akeh tentunya kan mendapatkan benefit, keuntungan dan sebagainya. Kira-kira seperti apa sih keuntungan yang bisa didapat di Kebon Empring ini? Iya. Bagi teman-teman pelapak tentunya. Iya, kalau keuntungan kita memang tidak dipungkiri untuk masalah duit. Iya. Wong urip ki butuh duit. Betul. Iya ta? Nek ra ndek duit ya sensoro tenan nih Mas. Nah, iki tiap harinya memang kita dari Senin sampai dengan hari Jumat ki nek monggo nyangoni anak kita dapat. Itu ya cukup untuk numpang makan sepiring rong piring kita dapat. Nah, tapi di tanggal merah atau tanggal hari Sabtu Minggu yo itu tabungan kita. Gitu. Karena memang Kebon Empring ini weekendnya kan memang luar biasa untuk pengunjungnya. Peak seasonnya di weekend itu. Iya, di weekend sama tanggal merah. Nah, terus seberapa kira-kira entuk piro ta Mbak pedagang itu rata-rata? Pedagang. Nek saiki awake dhewe ngomong iki kan iki rong jaman ya. Ah wingi rong ning corona. Saiki wis bar corona. Nek sadurunge ono corona memang pengunjung itu bisa untuk weekend minggu itu bisa mencapai 5.000-an loh. 4.500 per minggu sehari. Dalam hari Minggu untuk itu? Hari Minggu itu. Nah, kita sekarang bicara di hari Minggu saja. Itu sebelumnya yo kita itu bisa mencapai sampai untuk makanan berat ya 4.000 lah, 4.000 tambahan nol per pedagang. Yaitu yang makanan-makanan berat loh. Beda dengan kita yang makanan ringan. Dalam satu hari Minggu. Dalam satu hari Minggu. Iya. Aku melu dodol Melu dodol. Makanya ayo ta Mas kayak dodol. Kayak gitu toh. Ya makanya itu kan itu yang sebelum corona. Lah nek saiki bar corona yang ngerti dhewe semua kan kita kena imbasnya. Nah itu kalau dibilang 2 juta itu dapat lah. 2 juta, 3 juta itu untuk weekend kita masih dapat. Nah, itu yang makanan berat ya Mas ya. Karena belum yang lain ya. Itu yang lain-lainnya itu. Makanan ringan kayak kapas. Kayak ngene iki lho. Nah, selama corona, Mbak. Kan ya kene tutup ta ini. Tutup, tidak ada aktivitas. Nah, itu untuk mengantisipasi biar pedagang ini tetap kempel, solid. Ya ora apa-apa. Kita ki wong awake dhewe butuh mangan kok. Iya. Apa ya terus nek corona terus awake dhewe ya melu poso ora madang. Ya tetap madang kok. Tetap madang. Tetap jualan setelah corona kemarin. Kita tetap jualan, tapi kita jualannya waktu pas corona itu kan kita gunakan ini si gepeng ini tetepan. Nah, kita kan online. Delivery. Iya, delivery. Nah, makanya kan kita tetap bisa makan. Nah, jadi kadang teman-teman ini sini yang buka itu siapa? Gitu loh. Nah, cuma kita ada 1-2 sini yang buka, tapi kan untuk para kasarannya wong jero gitu loh. Wong kampung kan ra masalah. Lah yang di luar itu kan kayak dodol ada yang ana sing nawake. Monggo yang mau es bubut, monggo yang mau ini. Nah, gitu kan nanti ana sing gitu loh. Jadi tetap
kita tetap makan. Nah, terus ini Mbak, gitu. selain dapat cuan untuk badi oke per minggu 2 jutaan lah. Ada nggak sih hal lain yang didapatkan oleh para pedagang yang ada di sini selama mereka dagang? Ya ono. Napa Mbak? Kan ya awake dhewe otomatis oleh dulur anyar. Iya. Iya. Wong biyen aku ora kenal jenengan dadi Ya, kenal lah ya. kayak gitu ya. Iya. Makanya dari pedagang kan juga begitu. Akhirnya tali silaturahmi itu kan banyak Ya. ya di situ. Terus ngurangi le gibah Ya. ning jowo. Betul. Kemrengas weruh tanggane motore anyar. Oh, nek ning kene adem ayem. Nah, Ya. gitu ta. Wis. Mergane ning sore pring. Nah iya, silir. Wis arep mangan apa-apa murah ta, Ya. wis kuwi. Terus ketelune mereka itu iso nabung, Mas. Iso nabung ya. Yang dulu memang tidak ada kendaraan yo elek-elek wis duwe. Iya. Gitu. Sing aku pengen nggawe teras lah. Ya. Gitu akhirnya ya mereka punya. Ya. Terus akhirnya sing biyen mung ngingo wedhus 1 loro saiki ya puluhan wedhuse eneng. Kuwi manak dhewe apa tuku meneh? tuku didol lah itu. Oh, gitu, itu ya. apa ya namanya, jadi perkembangannya bagus sekali untuk anak-anak, jadi imbasnya bagus lah. Ya, artinya Gitu. secara kesejahteraan teman-teman pedagang juga mulai meningkat. Iya. Pak. Nah, terus dampak lain untuk katakanlah untuk kampung gitu. Kampung Kenapa, Pak? ya, kalau untuk kampung memang dampaknya bagus dulu. Iya. Raning sing kenal Bintaran Wetan. Iya. Nah sekarang kan mulai dari Kebun Empreng itu dikenal toh, Dusun Bintaran Wetan jadi terkenal. Bisa membawa desa, nama desa, bisa Iya. membawa nama kecamatan, bahkan nama kabupaten Iya. keluar kan. Iya, Kebun Empreng di mana? Di Bantul. Berarti kan memang membawa nama kabupaten Iya, toh. iya. Iya, sedangkan untuk warga masyarakat sini yo bagus sekali karena mereka yang tidak apa istilahnya tidak terdampak langsung gitu loh. Maksudnya di sini bisa nitip. Sing iso goreng lempeng ya gorengo, sing iso Iya. gawe peyek gawe yo gitu loh. Sing gawe bungkusan, gawe lemet gawe yo di situ. Iya, Tapi kita tetap masih berpegang pada warga kita gitu. Jadi kita prinsipnya gini, nek nampa wong jobo mengembangkan sayap, kita jadi Iya. penonton. Iya, Nah, iya. itu yang kita tidak mau. Jadi ya nek iso ya tetap wonge dhewe gitu. Oke. Nah, terus setiap bulannya juga kita kan ngasih fee lingkungan, Mas, Betul. karena memang tempatnya kan pengunjung kan lewat jalan. lewat jalan. Lingkungan Jadi itu ya. dari lingkungan fee lingkungan kan kalau ada konflik yang rusak Iya. itu bisa untuk perbaikan gitu kan. Jadi ya manfaatnya bagus sekali juga. Kalau ada yang punya pohon rambutan yang di samping-samping ya payu, neng wong liwat ki ya payu. Oh, oke. Nah, oke. itu loh. Ya, ya. Itu ya dampaknya kan bagus sekali. Tidak hanya di sini. Jadi kayak obat nyamuk kita memang keluar itu. Ya. Tidak hanya di dalam. Pager mangkoke dadi. Nah, tadi. Luar Ayang biasa. ngono kuwi. Nek penasaran pager mangkok itu apa, silakan searching di Google. Tak tambah Google. Repot menjelaskannya. Tuh, soalnya. Oh iya, Nah, terus ini Mbak, kan apa ya? Kalau saya melihat ini kan teman-teman pedagang di sini ini kan solid. Gimana sih cara menjaga solidnya para Solidnya kuwi. pedagang itu? Iya. Lah, Karena kan di tempat lain, di wisata yang lain lah, itu kan banyak tuh. Antar pedagang itu kadang yo saingan lah, mbuh harga, mbuh menu, mbuh apa gitu. nah itu kalau masalah untuk mendorukun, kuwi kan menu yang ada di sini kan tidak ada yang sama. Dari 32 pedagang. Dari ini. 32 pedagang itu tidak ada yang sama. Beda semua. Beda semua. Yang sama cuma es teh es jeruk karena itu tidak mampu. Kalau Oh, coba iya, 5.000 terus satu lapak Iya, harus, iya. nah itu kan 1.000 gitu kan nggak mungkin mampu toh untuk itu. Nah makanya itu menghindari rasa iri. Betul. Nek misale Mas, contohnya gorengan kene dodol gorengan. Jenengan iso ngewaske nek ning njaba kae wong dodol pecel ki akeh. Wong dodol gorengan ya akeh. Iya. Nek ning kene mung siji. Masalah engko nek misale dodol gorengan, karena nggonmu rame wong sing dodol ayu. Aku tak melu gorengan. Terus engko sing sijine meneh, karena nggonmu rame. Wong kowe irisanmu gede-gede njak kowe wani tombok. Nah, itu kan akhirnya dadi bentrok ing Iya, iya. kuwi marai ora nyaman di Betul. situ. Makanya itu salah satu yang bisa membuat anak-anak kan tetap kekeluarganya ada. Terus masalah harga ini kan kita samakan juga es teh ya harus sekian gitu loh.
es jeruk ya harus sekian. Kita enggak boleh beda-beda dengan Arep harga gulane itu. sak sendok, 3 sendok, 10 sendok tetap semono kuwi. Iya. Harus segitu, Mas. Iya. Nah, itu tadi ora kok terus nggon aku ora apa-apa, es jeruk ki ya jeruke separo wae ora apa-apa wong payu, tidak. Tapi kalau, kita kalau jaga menu yang kualitas. lain makanan berat itu ada harga tertinggi yang disepakati nggak? Kalau Atau bebas? kalau harga itu harus ke saya dulu itu, Mas. Wah iki aku Kudu taren. kudu taren. Oh. Dadi taren. Dia mau membuat menu baru di situ harus bilang, "Mbak, saya mau ada menu baru ini." Oh, oke. Saya bilang gitu, terus coba dibikin, terus nanti platingnya seperti apa, bijekin yang aku. Nah, ini ilatku pinter. Tas food juga. Iya. Karena misalnya wes, wah ini enak, ini layak untuk kita jual, gitu loh. Aku seneng gitu toh, ini layak kita Ya, jual. ya, Terus ya. dilihat bahannya tidak ada bahan pengawet, memang fresh, memang bagus. Terus kita ajari platingnya sekian, saya tanya, sak menikah tok dol piro Nduk? Iya. Gitu, misalnya 10.000 Bu. Kowe wis entuk urung 10.000 dengan seperti ini. Wis, nek ning jaba piro Nduk? Tak takone ning jaba 12.000, 15.000. Oke, nek 10.000 kowe wis dapat. Monggo. Monggo. Nah, itu loh. Jadi kita memang harga kita ngambil di bawahnya sana yang di luar gitu. Oh. Jadi tetap semua itu dalam pengawasan. Iya, Nah, artinya di situ. biar tidak terjadi konflik. Iya. Tadi. Heeh. Jadi terus orang itu terus tiru-tiru ngono kuwi ndak boleh. Terus nanti misalnya gesekan ki yo eneng ya. Misalnya nek dimodifikasi misal. Ye. Ini tahu misal. Padha-padha adol tahu. Tak modifikasi sidik gitu. Ya tetep kon ning nggonku. Dengan namanya berbeda gitu. Ning nggonku tetep. Iya. Kunci gerbangnya Nah, nang kene. jadi gitu. Iya. Tanggal. Lah kudu ngono kuwi. Tapi tidak apa-apa. Oh. Artinya saya sepakatnya adalah satu manajemen, dalam artian satu manajemen itu satu komando Ah iya. dalam konteks untuk menjaga kerukunan, solid dan sebagainya. Oke, iya. Luar biasa. Iya ngono kuwi. Ah makane kan terus pokoke awake dhewe kudu rukun, kudu Iya. urip-urip pasar kebun empreng. Iya. Karena apa? Iki kebun empreng iki kan sawahmu, awake dhewe Betul. duwe sawah ya toh. Iya. Ini pemetune wis kok kene Iya, iki. iya. Mulakno dangiren, watunen ya toh. Men uwohe apik. Nah, makanya itu Ada kalau nggak sih anak-anak ngono kuwi. pedagang yang dari luar Binaran Wetan? Ada. Boleh. Dulu itu karena awalnya kan kita bikin pasar Ramadan dulu toh sebelum pasar kebun empreng. Dan itu dulu saya iklankan di Suara Piyungan, satu Piyungan dulu. Sopo sing arep melu dodol? Saya melu dodol, iya. Itu tuh di tahun 2018 Mei. Iya. Itu saya seperti itu, kami seperti itu. Nah, terus akhirnya kan setelah pasar Ramadan habis, terus ada libur apa itu namanya? Bodoh. Bodoh. Wis bodoh, wis rampung bingung toh. Lah iki terus jenenge apa iki? Ora ning jenenge. Iya, iya. Biyen kan nang pasar Ramadan. Pasar Ramadan Bintaran Wetan biyen. Nah, akhirnya kita bikin namanya Pasar Kebun Empreng. Lah ditawani siapa yang mau ikut di sini Jualan. tetapi dengan ketentuan harus ikut aturan kita. Iya. Kalau seminggu ya harus liburnya cuma sekali, dengan peraturan sewanya sekian, apa mereka harus mau. Lah ternyata ada 3 Iya. yang memang mau di sini. Jadi anggota keluarga kami. Jadi mulai babat alas dia ikut Iya. gitu loh. Itu istimewanya di situ. Tapi Tapi nek saiki enggak boleh. kudu wong kene. Kudu wong kene. Ah, Kudune pindah ning kene tak gawe ke KTPC. Nah, 5 tak- tahun sih ning kene baru Aku tak mencrok ning wet pring ngono kuwi wae. ngono kuwi lho. Golek Ana kan bojo wong golek kene. bojo wong kene. OTW. Golek bojo wong kene. Kok terus iso dodol. Oh iya, oke, Nah, oke. iku sing dodol bojone. Menarik. Nah, artinya konsepnya artinya konsepnya menarik. Mulai dari ketika pertama jualan, buka dan sebagainya, termasuk kaitannya dengan soal menabung. Ya, Ini kan apa ya? Ya saya melihatnya sesuatu yang punya nilai lebih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain lain, yang toh. mungkin sekiranya juga ada tapi kadang kurang terjaga dengan baik. Nah, harapannya jenengan ke depan, Mbak, kaitannya dengan teman-teman pedagang sama kebun pring ini apa? Nah aku tetap nek iso kebun pring itu tetap menjadi sawah awake dhewe gitu loh. Iya. Ya, satu. Keduanya tetap urip. Iya. Ketelune tetap iso diwaske ning anak putu ki tetap iki lho hasil karyaku mbiyen ki kaya ngene iki Iya, ya iya. gitu toh. Terus iso piye ya kasarane kena nggo apa Mas nggo nabung, nggo urip Iya. kesananya itu. Dan itu aku pengennya
Pasar Kebun Empreng tetap dengan tema kuliner, tetap bersahabat dengan alam. Iya. Iya toh. Jadi ngene, ayo bareng-bareng tetap karo alam. Gitu. Jadi tujuannya nang kene uripe bareng. Jadi nek awake dhewe iki apik karo alam, alam ya apik karo awake dhewe. Itu sing memang tujuanku memang ke situ. Saya ndak akan, kami itu ndak akan merubah Kebun Empreng menjadi sesuatu yang lain, ndak. Saya hanya pengen tetap urip-urip alam. Nah, gitu loh, kita tetap hidup berdampingan dengan alam. Itu saja. Jadi awet. Maksudnya awet ngono lho. Awet dhewe saling mendukung toh, alam ya mendukung kita. Sepakat. Ah. Kita ya mendukung alam. Besok mau tak tiru. Nah, artinya ini bisa menjadi pembelajaran kita semua lah terkait dengan bagaimana sih cara mengelola tempat wisata yang baik, yang bisa mensejahterakan teman-teman pengelola maupun pedagang yang ada di dalamnya. Itu kan kadang kan sering terlupakan. Nafsunya mendirikan tempat wisata itu tinggi, tapi kadang tidak dibarengi dengan iki sesok ki masa depannya para pedagang pengelola iki kepiye? Iya. Solid atau enggak? Entuk cuan atau enggak? Hanya sekedar nek viral-viralan cukup viral-viralan ya cukup awake dhewe nggawe gebyar wis setahun wis rampung bukan selesai. Viral toh. Tapi kan tidak hanya berhenti di setahun 2 tahun. Gitu, oke. Sepakat. Terima kasih Mbak Titik. Waktunya luar biasa ya, jelas. Jelasnya karena krimis-krimis. Iya, enggak apa-apa, ini sahdu. Oh lah ya, inilah sahabat kita datang. Yang jelas teman-teman kalau daripada gabut di rumah, silakan datang ke Pasar Kebun Empreng. Di sini tiap hari ada live musik. Keroncong ada, dangdut ada, campur sari ada, rock juga ada. Pokoknya apa-apa eneng. Silakan datang ke sini Senin sampai Ahad, buka nonstop 24 jam karena rano lawange. Ata tutupi nganggo terpal ya, terpal iki ambane sepiro. Makane lho. Wis, iya. Sing jelas yang jelas kan kita Senin sampai dengan Jumat kita buka dari jam 10. Sampai jam 5. Ngopo jam 10 ibu-ibu main ngeterke le sekolah karo jemput. Ya, itu jadi kepenak teri lebih dulu. Iya, wih. Nek Sabtu Minggu karo Ahad. Tanggal merah nek Minggu ya Ahad, Kang. Ayo nek Sabtu Minggu karo tanggal abang. Oh, bener karo tanggal abang. Karo tanggal abang buka saka jam 7. Kamu kok kalenderku ireng kabeh. Sesuk tak culupe nang nggonku. Aku bahagia nek abang kabeh kalender. karena apa? Jelas pepayon. Liburmu rezekiku. Wah, ngono kita. Iya. Ya makanya sini ya main monggo di sini. Silakan datang ke sini. Sing digoleki. Tapi kalau datang ke sini jangan lupa di subscribe channelnya Pangripta. Salah buat Sri Martani. Tapi ini kita baru main ke Sri Mulyo untuk belajar ngangsu kawruh, menimba ilmu dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Titik dan Kang Es tadi bermanfaat untuk panjenengan. Ada nilai positif yang bisa diambil dan bisa diterapkan di wilayahnya masing-masing. Terima kasih Mbak Titik. Mohon maaf hujan-hujan ganggu ini. Iya ora. Teles kabeh. Ya wis ngene iki. Lah onone piye wong kita. Pokoknya tetap semangat. Tetap semangat anti cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.